Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Yesi Aprilia. Di sini aku akan mereview film Ji sebagai untuk memenuhi tugas ilmu negaraku di perkuliahan. Film Ji ini dimainkan atau diperankan oleh Nicholas Saputra. Kalian pasti tahu kan Nicholas Saputra? Film Ji yang mengambil setting antara tahun 1996 sampai 1969 ini menceritakan tentang kisah hidup Sok Hok Ji, pemuda Indonesia keturunan Cina yang aktif menentang kesewenang-wenangan penguasa melalui tulisan-tulisannya. Sejak kecil, Ji ini memiliki kepekaan sosial dan budaya yang melampaui teman sebayanya. Selain itu, Ji juga mempunyai jiwa kesetiakawanan yang tinggi. Dia menolong Han dan berusaha melindunginya saat teman-temannya itu dimarahi oleh ibunya. Nah, ketertarikannya pada sastra dan bacaan membuat secara alaminya untuk terus menulis, mencatat apa yang terjadi di sekelilingnya, dan Ji melihat segala yang terjadi secara kritis dan berpihak kepada rakyat-rakyat yang tertindas. Saat dia duduk di bangku SMA, Ji ini bahkan sempat menyanggah perkataan gurunya bahwa penerjemah tidak bisa semudah itu dianggap sebagai penulis. Namun gurunya tetap kukuh dalam pendiriannya. Keberaniannya itu membuat gurunya tersinggung. Nilai ulangan Ji yang seharusnya 8 dikurangi 3. Mulai sejak itu timbullah rasa dendam Ji pada gurunya, orang-orang yang tidak mau menerima kritik. Temannya, si Han ini, dia pernah bertanya kepadanya, "Mengapa sih kamu tidak berhenti melawan?" Kemudian Ji pun menjawab, "Kita tidak mungkin bisa hidup bebas seperti ini tanpa perlawanan." Keberanian Ji tersebut makin menjadi setelah dia menjadi mahasiswa Fakultas Sastra UI. Di sana pikirannya semakin terasa, dan di sana pula Ji ini menemukan sahabat-sahabatnya yang memiliki minat yang sama sepertinya, yaitu gunung dan film. Pada saat itu, semangat revolusi yang didengung-dengungkan justru membuat situasi memanas. Dalam lingkup UI saja bermunculan organisasi-organisasi yang terbentuk karena kepentingan agama dan golongan seperti PMKRI dan HMI. Ji yang seorang Katolik diajak bergabung ke PMKRI oleh temannya. Namanya adalah Jaka. Namun Ji menolak. Dia merasa bahwa politik yang membawa kepentingan agama dan golongan bukanlah jalan untuk membawa perubahan hidup bangsa Indonesia. Alih-alih terlibat organisasi, Ji lebih memilih untuk diskusi dan menulis dalam melawan kezaliman penguasa. Kekritisan Ji dalam mengkritik pemerintah disadari oleh seorang aktivis gerakan yang bernama Ben. Gerakan yang diikuti Ben tersebut dipimpin oleh Sumitro yang memiliki ide-ide yang sama dengan Ji. Karena semangat memberontaknya, Sumitro harus mengasingkan diri ke luar negeri. Ben pun mengajak Ji untuk bergabung dalam gerakan ini dan memintanya bantuan dalam sebuah kampanye. Ji pun pernah diundang untuk menghadap Presiden Soekarno sebagai delegasi pemuda-pemuda yang setuju terhadap asimilasi. Ji berpendapat bahwa Presiden Soekarno adalah lautan raja-raja tanah Jawa. Oleh karena itu, tindakannya sama seperti raja-raja terdahulu, beristri banyak dan banyak pendidikan keraton. Salah satu usaha Ji yang lain adalah ikut dalam Senat. Latar belakang keaktifan Ji semula ketika dia melihat para calon ketua Senat yang berasal dari organisasi-organisasi yang membawa kepentingan golongan dan agama. Mereka hanya menebar janji-janji belaka. Ji tidak ingin Senat dikuasai oleh orang semacam itu. Ji lalu mengajukan Herman, sahabatnya, sebagai calon ketua. Ji ini melihat bahwa Herman ini tidak membawa kepentingan agama dan golongan ataupun partai manapun, dan inilah yang akan menjadi kelebihannya. Akhirnya Ji pun ikut bergabung dalam gerakan pimpinan Sumitro. Dia membuat tulisan yang berjudul Gerakan Perubahan yang tersebar luas di publik. Walaupun ia menghormati Soekarno dengan menyebutnya sebagai founding father, namun menurutnya Soekarno tidak berhak untuk menentukan nasib rakyat, melakukan penyelewengan dan ketidakadilan. Ji hanya menginginkan suatu perubahan. Menurutnya,
Salah satu cara yaitu Soekarno harus jatuh. Mahasiswa UI saat itu bersatu. Mereka berusaha meminta hak-hak rakyat dengan cara berdemo secara besar-besaran. Mahasiswa mengajukan 3 tuntutan kepada pemerintah yang dikenal sebagai Tritura. Tuntutan mahasiswa ini hingga Februari 1966 belum terpenuhi. Bahkan, Presiden sendiri menegaskan bahwa tidak akan membubarkan PKI. Baru pada tanggal 11 Maret 1966, Super Semar seolah menjadi jawaban atas keadaan saat itu. Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Panglima Angkatan Darat yaitu Soeharto. Saat itulah sesungguhnya militer yang sebelumnya bersitegang dengan PKI mendapat kekuasaan. Para anggota PKI pun diburu, ditangkap, disiksa dan dibantai, termasuk temannya Ji sendiri yaitu Han. Padahal sebelumnya Ji telah mengingatkan temannya itu untuk membuang semua atribut PKI kalau bisa membakarnya. Namun Han tetap saja tidak mau melakukannya. Ji yang bukan kiri atau kanan tersentil rasa sosialnya untuk menulis kesewenang-wenangan dan kebiadaban Orde Baru. Jalan film ini selanjutnya memaparkan keberanian untuk terus mengkritik hingga sampai pada satu titik Ji merasa lelah dan terus mendapat reaksi keras dari orang-orang yang merasa terusik oleh ulah Ji. Ji kemudian mendaki Gunung Semeru sendirian. Di sana ia menulis surat untuk sahabatnya si Ira tentang curahan hatinya selama ini. Hari semakin sore, namun Ji tidak juga mau turun dari Semeru. Film ini pun diakhiri dengan ending yang abu-abu. Tidak bahagia, tidak juga sedih. Tidak bahagia sebab tentu karena Ji mati muda pada bulan Desember 1969. Tidak sedih sebab dasarnya Ji merasa beruntung. Sebelumnya Ji pernah mengatakan bahwa nasib baik adalah tidak dilahirkan dan mati muda. Ji meninggal dalam usia 27 tahun di Gunung Semeru dalam pangkuan sahabatnya Herman Latang. Adapun kelebihan dari film ini, menurut saya film ini mempunyai kelebihan yang mengakibatkan menjadi populer. Kelebihannya adalah aktor yang berperan sebagai Soo Hyuk-ji adalah Nicholas Saputra yang memang sudah terkenal pada saat itu. Hal ini yang membuat orang ingin menontonnya dan juga menjadikan film Ji menjadi populer. Lagu-lagu yang terkenal di tahun 1960 yang digunakan dalam film ini juga menjadi daya tarik. Selain itu, segala setting, tempat, dan suasana yang sangat menggambarkan keadaan Indonesia pada zaman dulu. Gaya berpakaian, gaya rambut, sarana transportasi, dan semua disesuaikan dengan zaman 60-an. Untuk kekurangan dari film ini, karena seperti tidak ada jelasan kematian Soo Hyuk-ji dan keanehan pada beberapa bagian dari filmnya. Ketika Soo Hyuk-ji ini mendaki gunung untuk terakhir kalinya, seharusnya dia kan bersama teman-temannya. Tetapi di film tersebut dia hanya sendirian. Di bagian akhir filmnya, temannya Ji juga mempunyai surat yang ditulis untuk Ira, teman perempuannya Ji. Bagaimana temannya bisa mempunyai surat juga? Pesan moral yang dapat saya ambil dari kisah hidup seorang Ji adalah bahwa kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi pada diri kita. Saat ini Indonesia sangat membutuhkan sosok Soo Hyuk-ji yang jujur, kritis, dan berpihak pada rakyat. Namun sayangnya sudah jarang ada orang-orang seperti Ji ini. Sikap mahasiswa seperti Ji lah yang harus ada pada diri setiap mahasiswa Indonesia. Sikap yang berani berjuang demi rakyat, mencintai tanah air, anti pada penindasan dan penyelewengan, serta mengkritik pemerintah dengan tajam tapi lugas. Ji juga merupakan seorang demonstran tapi demo yang dilakoninya dalam jalur yang benar dan tidak anarkis. Mungkin itu saja review dari saya mengenai film Ji ini. Lebih atau kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.